Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penilaian dalam kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Novita Meratus Solihah dari kelas PGMI 5D dengan NIM 1262052132112. Selamat menonton video saya ya. Selamat belajar teman-teman. Nah, sebelum kita membahas yang lebih jauh, sekarang kita akan membahas tentang pengertian penilaian dalam kurikulum Merdeka. Apakah teman-teman tahu apa sih pengertian penilaian dalam kurikulum Merdeka? Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu. Penilaian merupakan suatu proses sistematis yang meliputi proses pengumpulan informasi untuk mengambil sebuah keputusan mengenai peserta didik dan mengenai perangkat pembelajaran agar dapat dijadikan bahan pertimbangan melihat tingkat keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran dan efektivitas pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertiannya, sekarang kita akan membahas tentang tujuannya. Tujuan utama dalam melakukan evaluasi atau penilaian pendidikan adalah untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang sudah disampaikan, apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Dan selain itu, apakah kegiatan pengajaran yang dilaksanakannya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam penilaian dalam kurikulum Merdeka. Penilaian dalam kurikulum Merdeka sendiri itu ada 3, yaitu 1. Penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik merupakan salah satu penilaian khas kurikulum mandiri. Selain 2 penilaian yang dijelaskan di atas adalah penilaian diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi kemampuan, kekuatan, kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kemampuan dan status siswa. 2. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Jenis penilaian ini digunakan untuk mendapatkan klasifikasi penghargaan pada akhir dari proses pembelajaran yang disusun untuk merekam pencapaian-pencapaian keseluruhan peserta didik secara sistematis. 3. Penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik atau siswa dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari, merumuskan informasi tersebut, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran peserta didik yang paling efektif, supaya peserta didik dapat memahami kompetensi yang telah diberikan secara optimal. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian dalam kurikulum Merdeka. Ada beberapa instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik, yaitu 1. Rubrik. Rubrik penilaian muncul sebagai alat yang sangat berguna. Rubrik penilaian tidak hanya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi kinerja peserta didik berdasarkan seperangkat kriteria, tetapi juga membantu meningkatkan transparansi, objektivitas, dan akurasi proses penilaian. 2. Checklist. Checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. 3. Catatan anekdotal. Catatan anekdotal adalah alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian penting yang melukiskan perilaku dan kepribadian seseorang dalam bentuk pernyataan singkat objektif. 4. Grafik. Grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang penilaian kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS MI atau SD. Nah, terima kasih dan selamat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya, teman-teman.